Selamat pagi dan salam jumpa. Adik-adik yang baik, perkenalkan, nama saya Petrus. Kalian dapat memanggil saya Pak Petrus. Hari ini saya akan menceritakan kisah saya ketika berada di kota Lida. Begini kisahnya. Pada suatu hari, tiba-tiba datang dua orang murid dari kota Yope dan meminta saya untuk segera ke sana. Untung kota Yope tidak jauh dari Lida. Dalam hati saya bertanya, ada apa gerangan? Pasti ada sesuatu yang penting. Tanpa pikir panjang, saya langsung bergegas dan pergi dengan mereka ke sana. Sesampai di Yope, saya sangat terkejut. Banyak orang yang menangis, mereka bersedih. Ternyata murid yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, telah meninggal dunia karena sakit. Di samping jenazahnya, banyak orang berkumpul. Mereka menangis, tetapi sambil membawa baju untuk diperlihatkan kepada saya. Aneh juga ya. Ternyata baju-baju tersebut adalah baju buatan Dorcas ketika Dorcas masih hidup, yang dibuatkan untuk mereka. Dorcas atau Tabita sangat dikasihi oleh penduduk Yope karena semasa hidupnya ia banyak memberi sedekah dan berbuat baik pada orang lain. Semasa hidupnya, ketika Dorcas melihat orang yang berpakaian usang dan tidak memiliki uang untuk membeli baju, Dorcas menjahitkannya untuk mereka. Pastinya orang-orang tersebut menjadi senang karena mendapatkan baju baru. Ternyata itulah sebabnya banyak orang yang bersedih. Mereka kehilangan orang yang membantu mereka, orang yang mengasihi mereka. Lalu saya menyuruh orang banyak itu keluar dari ruangan karena saya ingin berdoa kepada Tuhan. Kemudian saya berpaling kepada jenazah Dorcas dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Dorcas membuka matanya, melihat saya, dan ia bangun lalu duduk. Terpujilah Tuhan. Akhirnya Dorcas dapat hidup kembali, sehingga ia dapat melayani banyak orang. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Dorcas ini? Ayo, siapa yang tahu? Selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan berbuat baik. Sama seperti Dorcas ketika ia masih hidup, ia banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi ketika ia meninggal, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah Dorcas ini? Ya, betul sekali. Melayani dengan apa yang kita bisa dan yang kita punya. Sama seperti Dorcas, ia senang menjahit baju. Dengan kegemarannya itu, ia melayani sesama dengan membuatkan baju bagi orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa dapat kita lakukan? Bernyanyi? Menari? Membantu orang tua dalam kegiatan sehari-hari? Itu juga melayani.
menurut nasihat orang tua atau guru kita di sekolah, itu juga termasuk melayani loh. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayani. Yang terpenting adalah gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan sesama dengan apa yang ada pada kita. Begitulah adik-adik, kisah Pak Petrus dengan Dorcas. Semoga adik-adik bisa juga melayani orang banyak seperti Dorcas. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati kita semua.